Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa daripada channel Renanti Kalau dan Negar TV Official. Oke, kali ini saya berkesempatan di Masjid Baitul Salam dalam rangka ada program donor darah yang diadakan oleh Masjid Baitul Salam bekerjasama dengan PMI. Nah, berkenaan dengan program donor darah ini, saya akan coba tanyakan langsung dengan Ketua DKM dan Ketua RT yang berada di RT 02. Nah, Ketua DKM-nya terlebih dahulu nih, program terkait dengan donor darah ini sebenarnya awalnya seperti apa sih idenya? Kok sampai diadakannya donor darah di Masjid Baitul Salam? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah dan juga seluruh warga, khususnya warga perumahan Jalan Asri, yang hari kegiatan ini adalah kemanusiaan. Agar kita menarik ada salah satu jamaah tetangga kita yang pada saat itu mencari darah dan kesusahan. Dia saling publikasi di media sosial, kemudian dia tetap juga agak kesulitan, padahal nyawa anaknya itu sudah di tanda kutip ujung tanduk begitu. Jadi darah ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Untuk itu dengan kegiatan ini mudah-mudahan sebagai pencerahan ketika ada jamaah atau saudara daripada jamaah menginginkan atau membutuhkan darah, langsung terpikir pikirannya Baitul Salam. Jadi begitu ya. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai ladang amal ibadah buat kita sekalian. Amin. Dan ini merupakan juga amal jariah selain kemanusiaan. Jadi dapat dua keuntungan ya, insyaallah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, apakah program ini akan dilakukan secara rutinitas di Masjid Baitul Salam ini? Insya Allah kita akan laksanakan rutinitas dan kontinuitas. Oke, demikian sambutan dari Pak DKM, Pak Ibnu ya, daripada Masjid Baitul Salam. Nah, di sini juga ada Pak RT yang ikut terkait dengan adanya program donor darah ini. Pak RT Bapak Dede Yusuf. Ya, ini kita coba tanyakan langsung terkait dengan program donor darah yang memang dilaksanakan di RT 02. Pak RT, bagaimana tanggapan Pak RT terkait dengan program ini, Pak RT? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk program yang diadakan DKM itu sungguh bagus dan dengan donor darah ya, di samping buat kesehatan pribadi orang tersebut yang berdonor, juga darahnya yang nanti didonorkan itu akan bermanfaat bagi yang sehat. Di sini diadakan donor darah, paling tidak ada banking data donor darah siapa saja yang sudah ada yang dilakukan. Jadi bisa bermanfaat saat ada yang membutuhkan, tinggal mengecek personal yang donor darah. Mudah-mudahan program ini tetap berlanjut walaupun cuma 3 bulan sekali ya. Dan mudah-mudahan bisa, karena emang ini peminatnya juga banyak, tujuannya juga mulia ya, tidak ada yang Betul sekali kata Pak RT ya. Jadi ini memang program ini harus berkelanjutan selama 3 bulan sekali ya. Dan semoga RT 2 ini bisa menjadi sebagai contoh ya, pionir untuk RT-RT lain untuk mengikuti program dia, Pak RT. Berarti Pak RT 100% mendukung program ini? Alhamdulillah, sangat mendukung sekali. Oke, ini Pak RT sangat mendukung dengan program donor darah yang diawali di RT 02 dan berharap berkelanjutan di RT-RT lain di Hajar Asri. Terima kasih Pak RT. Oke, jadi tahapannya yang pertama yaitu untuk mendonor darah. Yang pertama itu mengisi kuesioner yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, oke, ini fokus. Nah, ini isi daripada kuesioner yang tersebut terkait dengan ada screening juga ya, formulir screening COVID. Kemudian di sini juga ada donor darah baru ini ya. Terkait dengan ini isinya
identitas diri dan segala macamnya ya. Oke, kita akan coba lihat di dalam untuk pengambilan darahnya. Oke, buat bagi pendonor yang setelah mengisi kuesioner yang ada di bagian luar tersebut, kemudian akan diinput ke dalam sistemnya daripada PMI ya. Sistem PMI ini yang akan menginput segala identitas daripada pendonor. Setelah selesai diinput, nanti akan dilakukan proses screening di sini dengan pengukuran tensi darah, kemudian ada HB-nya ya. Ini dihitung dari gula darahnya segala macamnya, nanti akan di screening di bagian ini ya. Nanti setelah dinyatakan diperbolehkan untuk jadi salah satu pendonor, nanti akan dilakukan pengambilan darahnya di ini ya, di bagian ini ya. Ini untuk proses pengambilan darah daripada para pendonor untuk PMI. Tapi sama golongan darah, Pak? Golongan darah sama hemoglobin dengan tensinya. Minimalnya 12,5 ya, 11. Dan oke, untuk pemirsa Hegar TV Official dan Renaldi Galuh, ini kebetulan di sini sudah ada yang sudah melakukan donor darah di program ini. Dan namanya siapa Pak? Dengan Pak Sarjono ya. Agak kerasan Pak, biar terdengar ya. Dengan Pak Sarjono. Dengan Pak Sarjono. Pak Sarjono, ini pengalaman pertama atau memang sudah berulang kali melakukan donor darah? Ini pengalaman yang pertama banget. Ya. Dan baru rasain tahun ini, alhamdulillah bisa ikut sumbangsi di donor darah. Mudah-mudahan berkelanjutan untuk berikutnya. Amin. Gimana perasaannya Pak setelah pertama kali dilakukan donor darah? Melihat jarumnya ataupun melihat susternya? Kalau lihat susternya sih semangat. Kalau lihat jarumnya agak sedikit berat, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Berasa lemas atau enggak selepas diambil darahnya sebanyak 200 lebih ya, 200 lebih cc gitu, 220 cc ya sekitarnya gitu ya, hampir 200 cc. Oke, jadi Pak Zainal ini barusan sudah diambil darahnya. Ada rasa lemas atau enggak? Ini yang dirasain alhamdulillah nggak ada efek apa-apa. Mudah-mudahan semuanya sempurna. Amin. Untuk yang lain juga mudah-mudahan nggak ada apapun. Oke, amin ya. Sarannya ya istirahat cukup, kurang lebih 5 jam. Jadi sebelum melakukan donor darah ini dia wajibkan untuk istirahat minimal tidur itu 5 jam dan tidak boleh makan itu selama minimal 3 jam gitu ya, ataupun ngopi tidak diperbolehkan. Kalau air putih masih diperbolehkan untuk pengambilan darah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sarjono atas partisipasinya dalam program donor darah ini. Semoga untuk 3 bulan ke depan bisa ikut lagi ya aktivitas. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Oke ya. Terima kasih Pak Sarjono. Bapak nanti dipotong. Oke, masih di Masjid Baitul Salam ya. Kali ini masih bersama dengan peserta daripada donor darah yang di Baitul Salam. Namanya siapa Mas? Nama saya Bapak Nur Jaman. Bapak Nur Jaman. RT 06 RW 09 Forum Jaya Garasi. Oke, Bapak Nur Jaman dari RT 06 ya, Hegar Asri. Gimana pengalaman setelah sekian lama tidak melakukan donor darah ini? Berapa lama sebelumnya?
Hampir 2 tahun baru donor hari ini karena mungkin karena efek Pandemi juga ya. pandemi juga ya, jadi perusahaan juga biasanya mengadakan ya. Sekarang diputus juga. Alhamdulillah ini di Forum Budaya Garasi sendiri mengadakan sosialisasi nanti donor darah ini cukup bagus menurut saya. Mudah-mudahan sih rutin 3 bulan sekali, jadi warga Forum Budaya Garasi yang mau ikut terlibat, nah, jadi nggak usah ke PMI gitu. Betul ya. Jadi untuk donor darah di Hagia Rasri ini memang baru pertama kali ini dilakukan di Masjid Baitul Salam, dan harapan dari Bapak Nurjaman yaitu bisa dilakukan secara rutinitas minimal 3 bulan sekali ya Pak. Ya betul Pak. Jadi donor darah kan kalau yang saya tahu kan 3 bulan sekali Pak ya. Jadi diperbolehkan maksimal ya, minimal 3 bulan sekali di Budaya Garasi ini wajib diadakan. Jadi warga yang akan mendonorkan darahnya nggak usah perlu jauh-jauh gitu. Efeknya Pak, ini kan karena Bapak ini kan sudah lama mengikuti donor darah dari 2 tahun sebelum ini ya, karena rutinitas dari perusahaan yang mengadakan. Efek di badan itu seperti apa sih Pak? Untuk efeknya alhamdulillah badan kita jadi enteng, seger ya. Jadi darahnya diambil, jadi kita ngalaminnya badannya terasa segar gitu. Terasa seger dan apa peredaran darahnya itu lebih lancar lagi ya. Oke, terima kasih Pak Nurjaman dari RT 02 Hagia Rasri atas partisipasinya dalam proses donor darah di Hagia Rasri. Semoga kita bertemu lagi di next donor darah berikutnya. Oke, sip. Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya, oke. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu pendonor yang hadir pada hari ini, yang mewakili generasi milenial ya di Hagia Rasri ya. Nah, istilahnya pendonor paling muda. Oke, kita tanya dulu ya, bisa ya. Namanya siapa? Namanya Cesaria Salma. Oke, gimana perasaannya nih setelah menjadi pendonor? Alhamdulillah senang banget karena pertama kali donor dan itu di dekat rumah di Masjid Baitul Salam. Karena dulu pengalaman juga ditolak karena habis itu terus katanya 6 bulan setelah itu baru boleh donor darah tuh, tapi akhirnya nggak jadi donor darah, baru sekarang sampai alhamdulillah berhasil ya. Terus tadi rasanya sakit atau gimana? Sakit karena tahu karena aku ternyata venanya kecil, tapi kata dokternya aku sih kalau perempuan venanya kecil itu nggak perlu ini emang wajar gitu, dan aku salah satunya yang masuk ke kecil terbawah juga lah gitu, jadi agak susah tadi keluarnya. Perjuangan banget donornya ya, jadi bersyukur banget sebenarnya yang bisa donor hari ini, menjadi berkat tersendiri sebenarnya, karena saya sendiri juga nggak lolos tadi. Oke, sekarang harapannya ke depan gimana nih buat ini acara kegiatan ini menurut Mbak Desa? Mudah-mudahan event ini berlanjut terus ya, karena perdana ya, perdana keren banget, jadi aku berharap mudah-mudahan kedepannya ada lagi 3-4 bulan ke depan ada acara donor. Oke, itu harapan dari Mbak Desa, juga harapan dari semua, semoga next time panitia dari DKM Baitul Salam bisa mengadakan lagi event yang sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi lah ya, di sana bisa menyelamatkan nyawa orang lain dengan setetes darah yang kita punya. Oke, sekian laporan dari Hagia TV Official. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kembali lagi bersama Hagia TV Official. Kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Rumi dari PNI ya. Mbak, saya mau nanya ini. Tadi kan banyak yang gagal kalau saya nih. Nah, menurut apa? Sebagai pengetahuan aja nih buat next ya, buat ke depan biar banyak yang lulus. Jadi syarat umum untuk sebagai pendonor itu apa aja sih? Syarat untuk pendonor itu secara umum ya. Yang pertama berat badan minimal 45, maksimalnya nggak ada. Kalau untuk usia minimal 17 tahun dan maksimalnya 60 tahun. Selain itu kalau untuk tidurnya juga harus cukup, semalam sebelumnya itu minimal 5 jam. Untuk KB itu ada kisaran 12,5 sampai 17,0. Tensi juga harus normal, kisarannya 100/100.
70 sampai maksimal 150 per 100. Terus dia juga harus dalam kondisi fit, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Oke. Terus, nah berarti kalau gitu berarti harus ada tipsnya dong ya kita lolos sebagai pendonor ya. Apa aja bisa kira Mbak? Tipsnya memang harus menjaga kondisi beberapa hari sebelum donor. Terutama untuk HB itu kan ditentukan dari makanan yang kita makan gitu ya. Sebaiknya banyak mengkonsumsi protein, terutama untuk perempuan, mengkonsumsi protein dan makanan-makanan yang mengandung zat besi. Kemudian tidur juga harus cukup, istirahat harus cukup, banyak minum air putih. Sudah. Terus manfaatnya nih buat kesehatan kita kalau kita rajin mendonor apa aja kira-kira Mbak? Manfaatnya itu untuk regenerasi sel darah merah kita, karena kan setelah pengambilan darah nanti akan ada pembuatan sel-sel darah merah yang baru ya, terutama untuk bapak-bapak karena bapak kan nggak ada head ya, kalau perempuan kan ada headnya tiap bulan keluar. Nah, untuk bapak-bapak itu sangat membantu. Selain itu juga bisa sebagai kita check up gratis, medical check up gratis, karena kan sebelum donor dicek tensinya, cek HB-nya, ada pemeriksaan singkat. Itu juga sebagai pengingat kalau misalnya ada sesuatu yang nggak normal, itu juga sebagai pengingat buat kita juga. Saya tindak lanjuti ya di luar ini ya. Oke, ini ada kasus nih Mbak. Ada yang sering mendonor, tapi ternyata pas giliran dia butuh donor sulit mendapatkannya. Nah itu kira-kira penyebabnya apa sih? Ya, memang stok darah di PMI ini memang sedang nggak stabil ya Mbak ya, terutama mungkin di masa-masa khusus seperti pandemi ini, selama pandemi ini, atau mungkin pada saat bulan puasa, lebaran atau libur panjang itu memang donor kami agak berkurang. Kita tahu darah itu kan tidak bisa disimpan lama ya, paling nggak untuk darah merah itu cuman bisa 35 hari aja. Jadi kemungkinan pas memang donornya sedikit, darah kan nggak bisa juga sedikit, stoknya sedikit ya. Masa-masa itu. Oke, terakhir nih pesan baru nih untuk acara kegiatan kita hari ini gimana nih? Alhamdulillah ya, saya lihat warganya cukup antusias ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya semua cukup antusias, bahkan tadi adik-adiknya juga kayaknya pada kepo-kepo ya. Mudah-mudahan sih adik-adiknya juga kedepannya bisa termotivasi ya. Ya kedepannya kalau kami sih berharap mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan, bisa berbaktinya. Kami juga terima kasih untuk warga sini. Oke. Sekian bincang-bincang kita dengan Mbak Runi dari PNI. Semoga bermanfaat dan ke depan kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi. Amin. Oke, selamat siang. Allahu lakafi, Rabbuna lakafi, qasadna lakafi, wajadna lakafi, likulin kafi, kafana lakafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.